Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amir Latif dengan NIM 2523171. Di sini saya akan membuat video demo untuk project web Laravel saya. Di sini saya membuat eh, sistem peminjaman lab, sistem informasi peminjaman lab alat praktikum laboratorium gitu. Jadi di sini saya bisa untuk manajemen inventaris alat, bisa untuk proses peminjaman secara digital, ada riwayat penggunaan alat juga, dan juga ada multi level user, di mana di sini ada admin, dosen dan mahasiswa. Untuk akun demonya saya sertakan di sini. Jadi untuk admin itu admin jadi tinggal copy aja. Jadi di sini karena saya telah copy, jadi langsung saya login. Nah, di sini kira-kira seperti inilah untuk dashboard dari tampilannya. Untuk kalau login sebagai admin, jadi di sini kita bisa melihat info apa, info detail dari detail peminjaman lah. Jadi bisa dicek apakah statusnya gimana gitu. Jadi admin ini bisa buat menyetujui peminjaman, bisa buat menambah alat praktikum di sini, bisa buat nambah alat praktikum, misal di sini coba alat tambah kodenya misal 10 alatnya misal kabel apa yang hapus misal. Nah, bisa masukkan kategori alat tulis. Nah, bisa dimasukin jumlah total kalau sebagai admin. Nah, ini buat lokasinya, lokasi misal di lemari 2A. Kondisinya bagus misal. Nah, di sini juga bisa buat menambahkan foto alat ya, tapi di sini saya skip aja. Jadi, di sini juga bisa buat masukin deskripsi singkat dari alatnya, misalnya penghapus jenis apa, tipe apa gitu. Nah, di sini tidak saya masukkan, jadi saya simpan aja. Nah, di sini kan udah masuk tuh ada penghapus kategorinya alat tulis jumlahnya ada 4 buah. Nah, kondisinya itu bla 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 lah misal. Dan di sini juga bisa diedit gitu. Jadi misalnya jumlahnya ditambah jadi 7 misal. Jadi bisa disimpan gitu. Jadi kalau sebagai admin bisa buat nambah alat praktikum gitu lah. Nah, di sini juga ada buat data pengguna. Jadi di sini juga bisa buat nambah pengguna juga lah. Misalnya di sini Latif NIM-nya 1234566. Nah, role-nya di sini sebagai mahasiswa. Nah, emailnya misal passwordnya password aja biar passwordnya misal 1234566. Nah, di sini bisa masukin program studi misal ITK. Nah, jadi bisa passwordnya buat masih password. Nah, ini bisa ditambahkan juga nomor telepon kalau mau. Statusnya bisa juga aktif. Tambah status jadi simpan. Nah, jadi bisa simpan pengguna. Nah, di sini nanti itu hasilnya, hasil yang telah ditambahkan. Di sini juga ada fitur filter, gitu. Fitur filter berdasarkan role, atau mencari berdasarkan nama pengguna, nama NIM, atau alamat email. Untuk alat praktikum tadi juga ada fitur filternya, bisa untuk alat eh, nama, kategori, dan lain sebagainya. Bisa juga fitur filter untuk kondisi barang, kondisi alat alat laboratorium. Lalu ada juga menu tabel di mana di sini ada informasi dari eh, ada misalnya ada orang yang minjam barang, jadi nanti bisa dipantau di sini, bisa dilihat di sini. Bisa juga dilihat detailnya bagaimana. Nah, mungkin untuk admin sekian dulu. Tentunya ada untuk role role dosen, role masih ya role dosen misalnya untuk
Nah, untuk role dosen itu cuma dashboardnya kayak tampilan alat yang kita pinjam aja. Jadi tidak tidak semua reward peminjaman itu ada ditampilkan di sini. Jadi apa yang pernah kita pinjam aja yang muncul nanti di sini gitu. Eh, Lalu di sini bisa kita lihat kayak riwayat peminjaman tadi. Lalu untuk dosen juga bisa untuk mengajukan peminjaman, misalnya diminjam di tanggal sekarang, lalu rencana dikembalikannya 2 hari lagi, misal 2 atau 3 hari lagi, misalnya di tanggal 2. Jadi keperluan peminjamannya misalnya pertikum, catatannya opsional, jadi tidak perlu diisi. Kalau mau bisa diisi, kalau tidak tidak usah. Misalnya di sini mau minjam penghapusnya tadi ya, yang baru ditambahkan, minjam 2 penghapus lah misal. Lalu mau tambah lagi, mau minjam, nggak belah, pinjam penggaris juga, jumlahnya juga 2. Nah, jadi nanti dia itu, jadi ini bisa ditambah lagi jumlahnya, misal ditambah lagi ke kabel jumper atau apalah, atau obeng lah misal, dipinjam 1. Nah, lalu bisa kirim permohonan. Nah, nanti itu akan ada statusnya di sini menunggu karena harus dikonfirmasi dulu oleh adminnya. Itu mahasiswa juga sama lah seperti dosen, jadi gak mirip-mirip lah seperti dosen tuh. Nah, di sini juga ada status peminjaman, misalnya sama lah kayak yang dosen tadi ada fitur filter, ajukan dan lain-lain. Sini kayak coba juga lah ajukan peminjaman, contohnya misal di tanggal 1 keperluan partikel catatan opsional, pinjam Raspberry misal jumlah 1, jumlahnya 1. So, coba kirim. Nah, nanti kan statusnya akan menunggu tuh. Nah, lalu selanjutnya kita coba setujui lagi ya sebagai admin alamat. Namanya tadi admin ini ya. Jadi coba lagi login sebagai admin. Nah, nanti di sini tuh kan ada statusnya di sini kayak transaksi peminjaman. Nah, ada statusnya di sini dan lain-lain. Jadi di sini kita bisa detail. Jadi misalnya mahasiswa ini ditolak lah misal peminjamannya. Ditolak. Alasan penolakannya misal eh, tidak ada izin misal. Jadi bisa ditolak gitu. Jadi ditolak lah statusnya. Di status itu juga bisa dicek cek lagi sebagai kita sebagai login mahasiswa ya sebagai login mahasiswa tadi. Lalu di sini kan tadi ada dosen yang minjam. Nah, di sini bisa disetujui misalnya. Disetujui nanti statusnya tuh nanti disetujui gitu. Untuk yang misalnya terlambat ini bisa juga kita kita nanti kalau terlambat tuh ada juga lah nanti ditampilkan keterangan terlambat. Nah, padahal dia bilangnya tanggal 2 Mei dikembalikan, tapi ternyata belum dikembalikan sampai sekarang. Jadi baru dikembalikan, baru dikonfirmasi sekarang. Nah, lalu itu nanti telah dikembalikan walaupun terlambat gitu. Mungkin cukup sekian untuk tampilannya. Untuk bagian codingannya di sini di bagian controller itu ada admin, out atau autentikasi, ada untuk dosen dan mahasiswa. Untuk bagian dashboard admin, codingannya kira-kira seperti ini. Lalu untuk codingan admin item controllernya kira-kira seperti ini. Lalu untuk admin bagian peminjamannya atau loan kira-kira seperti ini. Ada admin kelola user atau pengguna. Di sini namanya user controller.
Dari sini kira-kira codingannya seperti ini. Nah, selanjutnya ada menu autentikasi di mana di sini ada menu login. Jadi kira-kira codingannya seperti ini. Lalu ada controller dosen di mana ada dashboard dosen. Nah, lalu ada zaman dosen tadi. Nah, untuk mahasiswa eh, mirip-mirip lah sama yang dosen ini, cuman beda-beda dikit lah. Selanjutnya untuk models, nah, di sini ada models item untuk sebagai models buat alat-alat praktikumnya. Jadi namanya di sini items dengan seperti ini kira-kira. Nah, selanjutnya ada allowance atau peminjaman eh, seperti ini. Lalu ada loan item mana ini status peminjaman buat alat praktikumnya. Jadi kira seperti ini. Lalu di sini ada untuk user atau pengguna. Kira-kira seperti lalu untuk codingan view-nya kira-kira seperti di sini ada juga kayak view-nya untuk admin, ada juga untuk autentikasi, ada untuk dosen, ada layout, dan juga ada mahasiswa. Mana untuk admin ini ada beberapa bagian juga di mana ada item. Untuk itemnya di sini ada create. Untuk fitur CRUD-nya lah ada create. Ini seperti ini. Ada edit, ada index blade, lalu ada bagian untuk view zamannya di mana ada indeks bagian zaman, ada tampilan show blade. Oh ya di sini menggunakan Laravel dan juga sudah menggunakan blade semua untuk dengannya. Nah, lalu di sini ada user, mana ini ada create user, lalu ada edit juga, lalu ada index juga yang user. Nah, itu ada dashboard utama yang mana menampilkan status tadi kayak zaman semuanya gitu kayak dashboard utamanya lah. Di sini ada view aplikasi atau login. Nah, di kira seperti inilah. Di sini juga ada tampilan buat akun demonya di mana untuk ini nanti di codingan juga ada lah tampilannya. Lalu ada di sini buat view tampilan buat dosen di mana dosen itu mirip-mirip lah sama kayak admin tadi ada bagian loans di mana ada create juga ya lalu ada index.blade.php juga lalu ada buat show tampilan juga lalu ada dashboard juga buat dosen. Nah, lalu di sini ada layout itu kayak navigasi sama sidebar navbar dan lain-lain gitulah. Jadi kira-kira seperti ini. Kayak menu-menu utamanya juga ada di sini di menu-menu utama yang kayak ini di tampilannya di layout ini. Lalu di sini juga ada mahasiswa di mana mirip lah sama dosen ada create, index, show cuman beda-beda dikit lah. Lalu ada juga dashboard untuk mahasiswa. Kira-kira mirip juga lah sama yang dosen tadi. Eh oh ya untuk root testnya di sini kira-kira seperti ini. Cek role user, di mana tadi ada admin dosen dan mahasiswa, lalu login, kasih logout, nah, lain-lain.
Mungkin cukup sekian untuk demonstrasi dari tugas web saya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.